Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, yaitu terkait dengan penyakit batin yang bernama riya. Riya sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yaitu orang yang beribadah tapi ada lintasan kepada makhluk itu. Jadi posisinya ya dalam keadaan ibadah, tapi di dalam hatinya terselip lintasan karena makhluk. Maka apapun ibadah, kalau di situ terselip riya, yaitu pamer, bukan karena Allah, ya. Jadi kebalikan riya itu ikhlas, ya. Maka amalnya tidak diterima. Bahkan semua amal yang terjangkiti penyakit riya itu ya terlebur dengan sendirinya gitu. Jadi ibarat orang bangun rumah, kemudian pondasinya itu lemah. Ketika kena angin, ya rumah ini akan mudah roboh. Ini artinya bahwa amalan apapun yang terkait dengan ibadah, kalau pondasinya tidak didasari dengan ikhlas, maka amal tersebut ya tidak memiliki pondasi yang kuat. Karena itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kepada kita tentang bahaya riya. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah menyampaikan, Inna akhwafu ma akhafu ya ala ummati, sesungguhnya yang aku paling takuti menimpa umatku, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Terus ditanya, apa itu syirik asghar ya Rasul? Ar-riya'u, yaitu riya. Kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amal yang di dalamnya terselip ya walau seberat biji sawi dari riya. Ini bahayanya ya penyakit riya. Kemudian dalam hadis
Nabi juga menyampaikan bahwa orang yang riya di yaumul kiamah nanti akan dipanggil oleh Allah dengan 4 panggilan. Ya kafiru, hei orang-orang kafir. Ya fajiru, hei orang-orang yang sesat, yang lacut. Ya ghadiru, orang-orang yang merugi. Ya khosiru, orang-orang yang menyesal. Ya dhulla sa'yuka, sia-sia segala usahamu ya, karena di dalam ibadahmu ya masih terselip riya itu. Selanjutnya di dalam syarah ya dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Ini hadis Nabi yang menjelaskan terkait dengan bahaya riya itu. Ya, sebab orang yang mati syahid ya, termasuk orang yang ahli baca Al-Qur'an atau orang yang hafid, bahkan orang yang haji, ini kalau ada riya di dalamnya, ini juga ibadahnya kosong gitu. Ya. Jadi di sini dijelaskan kamarwa sebagaimana meriwayatkan siapa Abu Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi itu qala, bersabda. Siapa Nabi? Awwaluman, bermula orang pertama kali, yud'a, dipanggil, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa? Rajulun, laki-laki, qad jama'al, sungguh telah mengumpulkan. Siapa? Rajul Al-Qur'an, Quran itu. Jadi nanti pertama kali orang yang akan dipanggil oleh Allah di yaumul kiamah yaitu laki-laki yang telah mengumpulkan Al-Qur'an. Ini maksudnya laki-laki yang sudah menghafal Al-Qur'an atau disebut ahlil Qur'an. Warujulun, dan laki-laki qotala fisabilillah, dan laki-laki qotala sungguh telah perang fisabilillah ya, di jalan Allah. Jadi laki-laki yang sudah membuktikan ya dia hadir di tengah medan perang. Warujulun, dan laki-laki kasirul mali, yang banyak hartanya itu. Jadi 3 orang ini nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka bertanya siapa Allah taala Maha Tinggi, lil qari, bagi orang yang ahli Al-Qur'an, yang suaranya bagus ya, mendayu-dayu gitu. Alam muallimuka ma anzaltu ala rasuli, alam muallimuka, apakah aku tidak menyampaikan kepadamu ma anzaltu, apa yang aku turunkan, ala rasuli, kepada utusanku. Fayaqulu, menjawab siapa ahli Quran, bala, njih Gusti gitu. Jadi apakah kamu sudah mengetahui apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Ya, orang yang ahli Quran menjawab bala, njih Gusti. Ya sudah, ya saya sudah menghafalkan Al-Quran.
Fayaqulu, maka bertanya siapa Allah, madza amilta fima alimta, apa yang kamu lakukan terhadap apa yang kamu ketahui gitu. Kamu sudah membaca Al-Quran, iya. Sudah menghafalkan, iya. Terus apa yang kamu amalkan setelah kamu mengetahui? Fayaqulu, maka menjawab siapa ahli Quran, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kumtu, aku bangun bihi dengan Al-Quran, ana al-laili, di tengah malam, wa atrofan nahari, dan di akhir malam gitu. Jadi dijawab, ya Rabbi, saya tiap malam, tengah malam ya selalu bangun ya, sholat qiyamul lail, terus membaca Al-Quran, bahkan sampai ya atrofun nahar gitu. Fayaqulu, maka menjawab siapa Allah, kadzabta, itu kamu bohong gitu. Jadi di sini sudah tidak ada orang pandai beralasan gitu. Kalau di dunia masih banyak orang yang ahli silat lidah itu ya. Ini di akhirat masih aja silat lidah gitu ya. Tidak sadar yang dihadapi ya yang maha tahu gitu. Dijawab kadzabta. Wa taqulu, dan berkata siapa al malaikatu, malaikat juga menambahkan, kadzabta, kamu bohong gitu. Jadi nggak bisa mengelak gitu. Wa yaqulu, maka berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, bal aradta, bahkan kamu ingin, ayyuqala, hendak dikatakan, fulanun qari'un, yaitu seseorang yang ahli baca Al-Quran gitu. Jadi bahasa Jawa itu diwelehke. Ya, kamu bangun malam, tengah malam kamu bagus membaca Al-Quran di saat yang lain pada tidur. Tapi kok dijawab kamu bohong. Ternyata dia bangun tengah malam membaca Al-Quran, ada lintasan hanya pengen dikenal di tengah masyarakatnya itu sebagai ahli Quran gitu. Sebagai orang yang hafid Al-Quran. Waduh, Masya Allah, itu beliau ini luar biasa, tengah malam suka bangun malam untuk tahajud, baca Al-Quran. Lah, ini kan perbuatan sudah bagus, tapi terselip lintasan, yaitu supaya dikenal bahwa beliau adalah orang yang ahli Quran gitu ya. Lah, ketika ada lintasan pengen dikenal sebagai ahli Quran, ini ternodai keikhlasannya. Maka amal yang sudah susah payah dilakukan ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ternyata berat ya. Mencapai keikhlasan itu berat gitu. Jadi kalau amal kita dipreteli ya, ditelanjangi, itu kira-kira minus enggak ya gitu. Ya. Makanya penting ngaji tasawuf itu penting ya. Tidak cukup hanya ngaji fikih ya, itu. Sudah hafal Al-Quran bagus, tapi kalau enggak dibarengin dengan ilmu-ilmu yang lain juga bermasalah nanti. Enggak tahunya kan terselip ya, lintasan hanya pengen dikenal sebagai qari'ul Quran, hamilul Quran, atau hafidul Quran.
ada lintasan yang demikian saja, nanti di yaumul kiamah itu sia-sia, dianggap pembohong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Oh, kalau begitu enak tidur saja gitu. Ya. Jadi kalau tidur ya kan nggak ada yang mau dipamerin gitu. Ya salah juga. Ya paling baik ya bangun malam, tahajud, baca Al-Quran, tapi ikhlas karena Allah, bukan karena pengen dipuji orang, bukan karena pengen diketahui orang. Jadi kita buang ilatnya, buang penyakitnya. Jangan lantas mundur, kalau gitu nggak baca Al-Quran takut riak, salah. Nggak sholat jamaah ke masjid takut riak, salah. Nggak ngaji takut riak, salah. Ya. Salah kalau direspon dengan cara seperti itu. Caranya dilawan, karena ini riak ini gerakan yang dimunculkan oleh iblis. Kalau kita lawan, ya, meluruskan niat kita, tidak ya Allah, niatku ke sholat ke masjid karenamu ya Allah, bukan karena makhluk, bukan karena pengen dipuji makhluk, bukan karena pengen dikenal makhluk. Dilawan. Ya Allah, saya baca Al-Quran karenamu ya Allah, saya ngaji juga karenamu, bukan karena pengen dipuji, pengen. Maka orang-orang yang hatinya sudah ikhlas, ya, ketika dipuji ya itu tidak melambung, ketika dicaci juga tidak pernah terus murung. Beda dengan orang yang orientasinya kepada makhluk, pengennya dipuji, nggak ada yang muji, sepi ternyata yang muji. Besok nggak ibadah dia. Tapi kalau dia pengen dipuji, terus ada yang muji, wah itu langsung bajunya pada sesek semua gitu. Nah, ini bahayanya orang yang orientasi ibadahnya ya bukan karena Allah, keselip penyakit riya itu. Selanjutnya, faqad qila, dan dikatakan, wa yu'ti bisahibil mal, wa yu'ti, dan didatangi bisahibil mal, dengan orang yang punya harta. Fayaqulu, maka bertanya siapa Allah kepada orang yang sahibul mal, ya, hartanya banyak, dikenal ya dermawan. Alam ausya'u alaika hatta lam ad'uka hatta taju ila ahadin. Alam ausya, apakah tidak aku perluas alaika kepadamu, hatta lam ad'uka, sehingga aku tidak pernah meninggalkanmu, tahtaju, kamu butuh, ila ahadin, kepada seseorang. Fayaqulu, maka menjawab siapa sahibul mal, orang yang banyak hartanya, bala njih ya Rabbi, wahai Tuhanku. Fayaqulu, maka bertanya siapa Allah, fama amilta fima ataituka. Njih Gusti, semua sudah saya laksanakan dengan baik. Apa yang engkau berikan berupa rezeki, saya tasarufkan, saya sedekahkan, saya infakkan, saya keluarkan zakatnya dengan baik. Terus ditanya lagi, fama amilta fima ataituka, apa yang kamu lakukan dengan apa yang aku berikan kepadamu? Fayaqulu, maka menjawab siapa sahibul mal, kuntu, aku aslur rahmi, ya, menyambung, aslu, aku menyambung, arroh,
ya silaturahmi ya. Dengan hartaku ya Allah, aku bisa silaturahmi ya, datang ke saudara-saudaraku. Wa tasaddaku, dan aku juga bisa bersedekah ya kepada fakir miskin, siapapun yang membutuhkan ya pasti akan saya berikan sedekah. Fayaqulu, maka menjawab siapa Allah, kadzabta, kamu bohong. Itu sedih kan ketika dia sudah bangga memamerkan prestasi ibadahnya. Ya Allah, semua sudah saya lakukan ya. Saya ahli sedekah. Ya, saya ahli silaturahmi ya. Setiap saya datang ke sebuah tempat, semua saya bagi-bagiin duit gitu. Ternyata dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu bohong. Wa taqulul malaikah, malaikat ikut nimpali, kadzabta, kamu bohong ya. Malaikat Raqib Atid itu pencatat amal nggak bisa dibohongin. Dicek, ternyata bohong kamu gitu. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, bal aradta an yuqala innaka jawadun, sesungguhnya yang kamu inginkan ya, bal aradta ayyuqala, supaya kamu dikatakan innaka jawadun, supaya kamu dikenal ya, dipuji orang sebagai ahli dermawan, ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat, ahli bantu fakir miskin, ahli bangun masjid gitu. Tapi di dalamnya tidak ada keikhlasan, hanya pengen ya, pengen dilihat orang. Misalnya ya, disuruh sedekah tapi tidak ditulis namanya, atau sedekah namanya tidak disebut di speaker ya, dia merasa kurang marah gitu. Karena ya orang pada nggak tahu kalau itu sedekah dari saya gitu. Maka indikasi orang yang niatnya lurus atau tidak ya ketika dipancing tadi ya, misalnya sedekahnya tidak diumumin gitu, ya. Atau sedekah yang senyap, yang diam-diam ya nggak mau dia ya. Kalau mau sedekah ya harus ya diketahui oleh banyak orang gitu. Atau kalau zaman sekarang ya misalnya ya santunan anak yatim piatu atau membantu fakir miskin, ya dia ngeluarin duit dana, tapi semua harus didokumentasi, kemudian minta diviralkan ya, minta dipublikasi supaya orang tahu bahwa dirinya ini seorang dermawan ahli sedekah. Nah, lintasan orang yang mempunyai harta, kemudian pada saat dia mengeluarkan hartanya sedekah jariyah atau infak atau zakat, ada lintasan seperti itu, ternyata dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai pendusta karena masih ada lintasan riya. Itu. Jadi bahaya banget ini riya ini ya. Jadi untuk test case ya biasanya yang kecil-kecil sih agak enakan, agak ikhlasan ya. Bantu ya 1.000, 2.000 gitu, itu agak ikhlas gitu ya. Kalau bantu sudah 1 juta, 2 juta, 10 juta gitu. Padahal hartanya miliaran gitu. Nah ini ya menjadi penting bagi kita ya, terutama orang yang mau kualitas ibadahnya itu
di sisi Allah itu sempurna, ya ayolah perbaiki pada saat masih di dunia. Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas amal kita. Jangan sampai beramal tanpa ilmu. Sholat beribadah tanpa ilmu, keikhlasan, semua riak, repot juga. Ahli baca Quran, ya, suaranya bagus, tapi kalau nggak dipuji, ya tidak mau. Gitu. Begitu juga ahli sodako, kalau nggak ngerti ilmu ikhlas, akhirnya amalnya rontok semuanya. Itu. Kemudian selanjutnya, faqad qila dzalika wa yu'ta, dan didatangi billadzi, dengan orang qatala yang telah berjuang atau telah jihad fisabilillah, di jalan Allah. Ya, kemudian berikutnya didatengin orang yang matinya syahid di jalan Allah, ya. Secara lahiriah, ya, matinya di medan perang, mungkin dianggap itu syahid, ya. Tapi ternyata untuk mencapai kualitas syahid di sisi Allah nggak gampang, ya. Sebab akan dicek motivasinya. Itu. Apakah saat jihad itu dia hanya sekedar pengen keren, wah kalau saya mati di medan perang, wah saya syahid, wah dikenal oleh makhluk, gitu kan. Wah si A, si Fulan mati di medan perang, wah pasti syahid. Nah, kalau ada motivasi seperti ini terlintas bagi orang-orang yang berjuang, ini sedih, karena akan menyebabkan yaitu runtuhnya pahala syahid itu. Nah, ini yang terjadi pada orang yang berjuang di jalan Allah dan syahid di medan perang. Fayaqulu, maka berkata, ma fa'alta, apa yang kamu lakukan? Fayaqul, maka berfirman siapa Allah, ma fa'alta, apa yang kamu lakukan? Fayaqulu, maka menjawab siapa? Ya orang yang mati syahid tadi, umirtu, aku diperintah bil jihad, dengan jihad, fisabilika, di jalanmu. Ya Allah, saya diperintah untuk berjihad di jalanmu. Ya, saya ya ikut tempur di medan perang, ya membawa pedang untuk menegakkan kalimatmu ya Allah. Ini kan mulia sekali. Faqataltu, maka aku terbunuh. Ya, hatta qatalku, faqataltu, maka aku perang, ya. Hatta qutiltu, sehingga aku terbunuh. Yang namanya perang kan ada dua kemungkinan. Kalau enggak membunuh ya dibunuh. Nah, dia ketika perang ini hatta qutiltu, aku terbunuh. Fayaqulu, maka bertanya siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, kadzabta, kamu bohong. Sedih kan, sudah ya di medan perang mati, ya kemudian diingatkan, diwelehki ya, oleh Allah, bohong kamu. Wa taqulul malaikah, dan malaikat juga menambahkan, kadzabta, kamu bohong. Karena catatannya ada semua, gitu. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah itu, bal arotta, bahkan kamu ingin, ayyuqala, dikatakan,
fulanun jariun wa syuja'un gitu. Padahal kamu hanya pingin disebut sebagai laki-laki yang tangguh, yang pemberani, ya, yang jihad di medan perang. Lintasan hanya pengen dikenal sebagai laki-laki yang tangguh, pemberani di medan perang. Ternyata ini termasuk lintasan riya itu. Ya, dan sudah meninggal benar ya, tapi tidak mendapatkan pahala syahid. Ini yang menyedihkan. Artinya dari tiga ya orang tadi yang disebutkan dalam hadis ini, pertama orang yang ahli Al-Quran, yang kedua ahli sodakoh, yang ketiga ahli jihad. Intinya selama amal ibadah mereka tidak didasari keikhlasan, maka akan dianggap sebagai pembohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting ya ngaji tasawuf supaya ngerti ilmu ikhlas ini penting. Jangan ya dari kecil udah ngaji bagus ya. Ngaji kitab fikih semuanya bagus. Tapi perlu dinaikkan ya. Ngaji ilmu tasawuf yang membahas soal ibadah baik secara lahir maupun batin, dan juga mempelajari penyakit-penyakit di dalam beribadah. Kalau tidak paham penyakit-penyakit atau virus di dalam ibadah, tidak sadar ternyata seluruh ibadahnya selama ini riya. Ya, kalau semua riya, ya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menurut Imam Ghazali ya, barang siapa yang tidak memperoleh anugerah belajar ilmu batin, yaitu ilmu tasawuf ini, aku khawatir meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi Imam Ghazali itu mengkhawatirkan orang yang berilmu tapi tidak sampai tersentuh memahami ilmu tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan batiniah. Ya, sehingga seluruh amal ibadahnya ya tidak sadar selalu dimasuki riya, dan dia tidak pernah menyadari bahwa riya itu ya merontokkan seluruh kualitas amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali, aku khawatir meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Itu jadi penting ya belajar ilmu ikhlas ini. Kemudian selanjutnya, wa'lam, dan ketahuilah, annal murai, sesungguhnya orang yang ahli riya, bihi dengannya, kasirun itu banyak, yasma'u mengumpulkannya, khamsatu amin 5 bagian. Jadi riya itu kalau dibagi ada 5 modelnya. Al-awwalu bermula yang pertama, ar-riya'u fiddin, yaitu riya di dalam agama. Bil badani, dengan badan. Kait harin nuhuli wasyifari wa tas'ibis sya'ri. Liyadulla bin nuhuli ala killatil akli wa bisyafari ala sahril laili wa adhimil husni ala din wa bitasya'asi ala istighraqil hamibiddin wa adamu tafarruqi li tasriki sya'ri. Itu
Jadi riya yang pertama ya, ini riya fiddin bil badan. Ya, riya terkait persoalan agama tapi dengan menampilkan dari aspek fisik ya, badan. Tuh. Contoh di sini disebutkan yaitu menampakkan badannya kurus gitu ya. Supaya apa kok badanmu kurus? Supaya orang lain tahu bahwa saya ini ahli riyadhah mujahadah. Puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud gitu. Jadi hanya pengen ya dipuji orang, waduh kok badanmu kurus kering. Oh ternyata kamu ahli riyadhah ya gitu. Nah, kalau ada lintasan seperti ini termasuk riya. Riya ya dengan menampakkan tadi secara fisik gitu. Yang kedua dengan mata yang agak yang menghitam atau ini mata yang agak layu ya. Layu dan ini supaya kelihatan bahwa ini orang ahli melek malam gitu. Jadi sengaja menampakkan dirinya ya dengan mata, kondisi mata itu kalau orang yang melek malam itu kan agak kehitaman, kemudian ya agak layu gitu ya. Lah, lintasan yang terjadi ketika posisi mata seperti itu supaya orang lain tahu bahwa saya ini ahli riyadhah, ahli melek malam. Ya supaya mereka tahu bahwa ini saya ini salik yang ahli syahrul layal itu. Nah, lintasan seperti ini juga termasuk riya dengan tampilan fisik itu. Kemudian yang ketiga, menampakkan wajah kucel ya. Maksudnya menampakkan wajahnya itu ya nggak terurus, nggak terawat gitu ya, dengan muka yang sedih gitu ya. Ternyata ada lintasan di dalam hatinya, yaitu supaya orang tahu ala istighraqil hamibiddin. Wah, dia nggak sampai sempat ngerawat badannya ya, nyisir rambutnya, nyukur kumisnya gitu. Karena sibuk waktunya untuk memikirkan ngurusin agama. Ya, padahal hanya sekedar ada lintasan pengen diketahui oleh orang supaya orang tahu bahwa saya ini orang yang punya perhatian terhadap agama. Ini sama juga ya. Orang yang sengaja membuat stempel hitam di jidatnya. Ya, kalau sujud itu sengaja digosok-gosok ya, ditekan-tekan supaya ya kalau ditekan, digosok terus-menerus itu kan pasti ada efek memerah, kemudian lambat laun menghitam, akhirnya jadilah hitam jidatnya. Kadang ada yang bentuknya satu, kadang ada yang modelnya dua, kiri kanan. Nah, ini perlu dipahami, kalau niatnya sengaja gosokin kepala jidatnya supaya nampak asarus sujud, supaya orang lain tahu bahwa saya ahli sujud, ahli ibadah,
maka ini juga terperangkap dengan riya. Bahkan ini ya paling berbahaya. Karena ketika ada jidat menghitam, itu yang paling sulit adalah menjaga hati. Menjaga hati dari riya. Pasti setan itu bisikin, wih, jidatmu hitam sekali, orang pada terpesona, orang pada kagum, ternyata kamu ahli ibadah, gitu. Ini bisikan iblis. Karena kita nggak ngerti ilmu, ini bisikan iblis diiyakan. Oh iya. Wah, kalau gitu saya tambah hitam lagi. Oh ini baru satu ya, saya tambah 2 gitu. Padahal ini tipu daya iblis. Jadi ternyata ya susah juga ibadah yang ikhlas itu. Terus godaan lagi nih bagi ya wanita yang sengaja pakai pakaian yang berlebih-lebihan, ya, supaya biar kelihatan solehah gitu. Wah, ini wanita solehah, tidak pernah maksiat, terjaga auratnya. Gitu. Nah, ketika lintasan pada saat pakai bajuan itu ada lintasan hanya sekedar pengen dilihat makhluk, pengen dipuji makhluk bahwa ini wanita solehah, ini nggak pernah maksiat, lintasan yang seperti itu juga termasuk riya. Kalau riya tidak bisa diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya berat untuk mencapai keikhlasan. Maka ekspresi orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, ya, untuk menghilangkan jejak supaya tidak muncul riya, itu terkadang pakai model baju, pakaian, penampilan yang tidak pernah disangka orang, gitu, yang tidak pernah bisa menimbulkan penyakit riya. Ya, karena riya ini ternyata ruwet juga, gitu. Ini bahayanya tadi riya, yaitu bidin bil badan. Riya berkaitan dengan agama, kemudian menggunakan simbol-simbol agama, ya, seperti tadi nampak muka kucel, nampak mata sayu, nampak rambut tidak pernah disisir, ya, nampak jidat hitam, nampak pakai pakaian. Ternyata riya itu selalu masuk nyelip, dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, ini tipe riya yang pertama. Oh kalau gitu saya pakai pakaian biasa aja. Ya selama itu bisa menyelamatkan diri dari riya, nggak ada masalah. Tapi kalau saya ini biar nggak kelihatan soleh, saya pakai pakaian biasa, ini pun juga bisa berpotensi riya masuk. Itu orang soleh padahal, tapi pakaiannya pakai pakaian preman gitu. Di situ ada lintasan supaya orang tahu bahwa saya ini orang alim, tapi pakai pakaian biasa supaya orang tahu bahwa saya sedang menyembunyikan diri. Ini juga termasuk syirik khafi, lembut sekali, ya. Itu. Kemudian selanjutnya, wasani bermula yang kedua riya bil hayati dengan hayah, yaitu sikap, keadaan, wazai, dan zai itu seragam. Kait rokir roksi filmasi, seperti menundukkan kepala pada saat jalan. Itu kalau jalan nunduk, ya, supaya dikira, masya Allah itu laki-laki soleh, matanya nggak mau nengok kiri kanan, gitu. Padahal
lintasannya supaya orang lain tahu kalau saya ini orang yang soleh, orang kalau jalan menunduk gitu. Jadi repot juga ya gitu ya. Itu. Wal hudu dan nampak tenang fil harokah dalam gerakan. Wa ibqai asari sujud alal wajhi, ini masuk juga. Dan menyisakan bekas sujud alal wajhi atas wajah. Tadi yang disebut ya, stempel hitam di jidat. Ada yang modelnya satu, ada yang modelnya dua kiri kanan. Nah, ini sengaja, ibqa'u itu sengaja gosok-gosokin supaya ada asari sujud, supaya orang lain tahu bahwa saya orang soleh, orang baik, orang ahli ibadah. Ini ternyata juga termasuk riya. Ya. Wa ghalatis siyabi, dan berpakaian yang berlebihan tadi, sampai mungkin tinggal matanya yang kelihatan. Kalau niatnya ikhlas nggak apa-apa, tapi kalau niatnya supaya orang lain tahu bahwa saya pakai pakaian begini ini supaya dianggap sebagai orang yang solehah, terjaga dari segala kemaksiatan, nah, ternyata hanya pengen dipuji tok, ini yang sia-sia. Wa tarku tandhifis saubi, dan meninggalkan menyucikan bajunya nggak pernah dicuci, nampak kotor supaya orang lain tahu bahwa dia ahli ibadah, nyuci baju saja tidak sempat. Itu. Wasalisu, dan riya yang ketiga, riya bil qaul, yaitu riya dengan ucapan, kanutki bil hikmah, seperti mengucapkan dengan cara hikmah, wa tahrikis safataini, dan menggerakkan dua bibirnya, bidzikri, dengan zikir, fi mahdhurin nasi, di hadapan manusia. Ini ujiannya para kiai, para ustadz ya. Riya bil qaul ya. Bicaranya ya nampak kayak orang yang ahli hikmah. Ya, ahli hikmah itu ya dibuat-buat supaya kalimatnya itu ya punya arti hikmah yang luar biasa. Tapi sebenarnya tasono itu hanya dibuat-buat saja. Nggak ngalir, nggak alami gitu ya. Nah, ini juga termasuk riya bil qaul. Terus dikit-dikit astaghfirullah gitu ya, sedikit subhanallah gitu. Nah, supaya orang masya Allah itu alimnya luar biasa, dikit-dikit istighfar, dikit subhanallah, padahal hanya pengen dilihat oleh makhluk supaya orang tahu bahwa saya ulama yang soleh, ya paling nggak mendekati wali lah gitu. Ini juga termasuk riya itu. Terus wa tahriki syafataini bidzikri. Ya. Selain itu apa? Lesannya digerak-gerakkan umat umitnya. Ya, kayak orang zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sengaja menggerak-gerakkan zikir secara pelan di hadapan fi mahdhurin nas. Kalau di kamar nggak pernah zikir, tapi ketika di hadapan orang, lesannya seolah-olah basah dengan zikir. Ditambah lagi pakai tasbih, ya. Tasbihnya gede panjang lagi sambil begini. Lah ini kalau nggak bisa jaga hati, ini pemicu riyaknya itu cukup potensi besar sekali. Jadi bukan berarti orang yang membawa tasbih itu riya, ya bukan. Tapi potensi ketika di hadapan publik kok sengaja bawa tasbih diputer-puter, lesannya bergerak-gerak, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit. Nah,
Ini kalau niatnya enggak lurus, enggak lillah, ada lintasan tadi, ini juga termasuk terperangkap dengan riya, pamer. Masih pamer juga. Jadi semakin dalam semakin lembut itu. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi masyhadil khalqi. Ya. Begitu juga ketika dia ceramah di hadapan manusia. Ya, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika enggak ada orang, ya, dia sendiri pelaku kemungkaran. Nah, ini kan riak juga gitu. Ya, nyuruh orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi lesannya tidak terjaga, ya, mencaci sana mencaci sini. Padahal ini juga termasuk amar ma'ruf, ya, menjaga lesan dari segala caci makian. Gitu. Wa idradil ghadabil lil munkarat, dan menampakkan kemarahan terhadap kemungkaran. Wah, pura-pura marah. Ini, ya, saya marah besar gara-gara kemungkaran ini. Padahal hanya pengen dilihat publik, pengen viral gitu. Jadi ya lembut sekali gini ya. Wa idharul asafi ala muqarrat fatinnas lil ma'as, dan menampakkan penyesalan-penyesalan, kesedihan-kesedihan. Astagfirullah ya Allah gitu. Astagfirullah. Padahal kalau dia di kamar atau dia sepi sendiri di masjid, nggak pernah melakukan itu, nggak pernah namanya dia muhasabah, melihat amal, kualitas amalnya tidak pernah. Tapi kalau di hadapan manusia itu nampak semangat. Wadat ifis sauti fil kalam, dan sengaja merendahkan suaranya, ya, fil kalam, supaya kelihatan alim, ya, kelihatan bijak gitu. Aduh, ternyata berat juga ini ya. Kalau benar-benar bisa melewati ini semua, itu baru ciri-ciri orang yang sholihin, ya, indallah gitu ya. Wa tarkil qasati bi qiraatil Qur'an, dan juga dia, ya, membuat lagu, ya, di dalam membaca Al-Qur'an, meliuk-liuk gitu supaya enak dibaca. Tapi ternyata ada lintasan riya. Liyadzulla bidzalika 'alal khawfi wal husni. Ya, dan juga dia dengan misalnya ketika ada ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa, dia nangis di dalam baca Al-Qur'an gitu. Supaya orang tahu bahwa dia sedang sedih gitu. Ternyata ini juga masih terperangkap dengan riya gitu. Warabi'u, dan riya yang keempat, tipe riya yang keempat, riya bil amali, dengan amal. Seperti riyaknya orang yang musolli, orang yang sholat, bitulil qiyami, dengan memperpanjang berdirinya, wasujudi, dan sujud, waruku'i, dan ruku. Itu. Jadi kalau sholat di masjid, ya, itu sengaja rukuknya bacaannya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Padahal kalau nggak ada orang sendirian, ya dipercepat sujud, rukuk, langsung pakai kilat khusus gitu. Tapi ketika di masjid ada orang banyak, itu diperpanjang lah. Ini juga termasuk terperangkap dengan riya itu. Wa idharus sukun, dan menampakkan, ya, ketenangan, wa taswiyatul qadami, dan meluruskan dua kakinya, wal yadini, dan tangan gitu. Jadi
pura-pura kusuk lah gitu. Ini kan repot sekali kalau nggak ngerti ilmu tasawuf ya, dan ini terus dilakukan dari hari ke hari tanpa ngerti ilmu tasawuf, nggak ngerti bahayanya riya, kan kasihan. Hanya fata morgana itu di hadapan Allah nol, kosong itu. Wa kadzalika, dan demikian itu fisaumi, di dalam puasa ya, puasa juga sama ya. Wal awil haji, dan haji juga sama, potensi untuk riya ujub tinggi. Wasodakoti, dan sodakoh ya, sodakoh kalau nggak dicatat, nggak dilihat orang, nggak dipoto, nggak marem, itu ciri-ciri riya. Wa it'amit ta'ami, dan memberikan makan ya, memberikan makan untuk fakir miskin gitu. Tapi syaratnya kudu dipoto dan diposting gitu. Wal khamis, dan riya yang kelima yaitu riya bil ashab wazairin wal mukhallidin, yaitu riya dengan relasi. Ashab itu teman. Saya temannya habaib. Teman saya para kiai yang soleh-soleh. Teman saya para pejabat itu. Ini ternyata juga menjadi ya pintu riya. Wazairin wal mukhalidin. Jadi gaulnya itu sudah gaul kelas high class lah, menengah atas itu. Kalladzi yatakallafu ayyastaziru aliman. Ya, seperti dia seolah-olah ya harus dituntut untuk berziarah kepada seorang yang alim. Ya, ziarah ke orang yang alim, kemudian minta foto, diposting, au abidan, atau seorang hamba yang ahli ibadah, supaya ya Masya Allah itu ternyata kumpulannya orang-orang soleh. Au mulkan, atau dengan penguasa ya, penguasa. Au amilan min umali sultan, atau dengan pejabat negara atau instansi pemerintah. Itu seneng kalau selfie dengan mereka, seolah-olah ada kebanggaan. Liyuqala, supaya dikatakan innahum yatabarrakuna bihi. Wah, dia itu luar biasa ahli pencari berkah. Li'at mirutbatih fiddin, karena keagungan derajatnya di agama. Gitu. Wa kalladzi yuksiru dzikras suyukh, dan begitu juga orang-orang yang suka menyebut nama-nama masyayikh gitu. Bangga aku sudah sowan syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Ternyata hanya untuk bangga-banggaan. Itu. Li yura annahu laqasuyuhan kasyiratan, supaya orang pada tahu bahwa aku ini punya sering silaturahmi dengan para masyayikh. Wastafada minhum, dan mengambil faidah dari fayatababisu. Akhirnya dia berbangga-bangga dengan masyayikh tersebut ya. Jadi 5 model riya tadi ternyata sangat dekat dengan kita. Karena itu ya, setelah kita paham ternyata ya riya itu nyata di hadapan kita, mulailah kita berlatih ya, beramal dari sedikit-sedikit untuk melawan riya. Ya, riya ini yang menggerakkan adalah iblis. Kalau iblis ya lintasannya berupa riya, kita ikutin, kita yang kalah, kita yang rugi. Harus dilawan, yaitu dilawan dengan keikhlasan, dilawan dengan ilmu yang bisa mencapai kualitas ikhlas. Kalau sudah ikhlas, sudah aman, tidak karena siapa-siapa, ibadah itu nyaman ya. Orang yang bisa beribadah dengan ikhlas itu nyaman, nggak ada beban. Tapi kalau orang yang ibadahnya harus dipuji orang, sudah capek-capek nggak ada yang muji, kan batinnya
ya kesel gitu. Aduh, nggak ada yang muji gitu. Sudah sodako, keluar duit banyak, ternyata sepi yang muji. Ya, jadi orang yang dihinggapi riya menjadi pribadi yang tidak merdeka di dalam ibadahnya. Ketika dicaci, dia sedih gitu. Nah, bagi orang yang ahli ikhlas, dicaci orang no problem, nggak ada masalah. Urusanku sama Allah. Dia komentar apapun silahkan saja. Jadi dicaci nggak pengaruh. Dipuji, dijaga hatinya. Ya Allah, aku bukan karena itu. Tapi ya semata-mata apa yang kulakukan karenamu ya Allah. Gitu. Jadi dipuji tidak melambung, ya, tidak ujub, tidak takabur, tapi dicaci juga tidak terus berkecil hati, tapi dia tetap enjoy, pede karena hatinya sudah menikmati. Yang penting urusanku dengan Allah itu ikhlas, tidak ada sesuatu selain kecuali hanya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang luar biasa ini yang membahas tentang riya sampai sedetil-detilnya ini bisa memberikan pencerahan bagi kita. Ternyata riya ini sangat dekat dengan kita. Dan bahkan kalau orang yang gak ngaji tasawuf melepaskan diri dari riya itu berat. Apalagi gak ngerti ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pemahaman tentang riya dan mudah-mudahan diberikan anugerah bisa mengamalkan dalam ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin.